Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita, sebagaimana juga sudah pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW, ni'matani maqbun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farag. Ada dua nikmat yang sering dianggap remeh oleh manusia, yaitu yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberi waktu yang cukup untuk bisa beribadah kepadanya, khususnya di bulan Zulhijjah ini, bulan yang sangat istimewa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fajr dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayin ash wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam naj'al lahu 'ainay qasamun lidzi hijr. Shadaqallahul 'azim. Dalam surat Al-Fajr Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu subuh atau waktu fajar. Biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang amat penting. Hal ini menunjukkan bahwa waktu fajar adalah waktu yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa demikian? Karena banyak sekali keutamaan yang terjadi, yang diberikan pada waktu fajar. Waktu fajar itu dimulai dengan masuknya terbitnya fajar, dan menjelang terbitnya fajar juga kita menemukan salah satu waktu yang sangat penting juga, yaitu waktu sahur, di mana pada waktu sahur atau lebih luas lagi sepertiga malam terakhir, itu waktunya Allah mengabulkan doa-doa dari seluruh hambanya dan mengampuni dosa-dosa dari seluruh hambanya yang memohon ampun di sepertiga malam terakhir tersebut. Wabil khusus pada waktu sahur, yaitu beberapa saat menjelang waktu subuh atau waktu terbitnya fajar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan yang tidak pernah beliau tinggalkan di waktu fajar. Pertama tentunya sunnah yaumiyah yang biasa dilakukan adalah menjawab panggilan azan subuh. Beliau menjawab panggilan subuh dengan semisal apa yang disebutkan, kemudian juga beliau mengajarkan untuk bersolawat, kemudian berikrar, dan kemudian membaca doa agar diberikan syafaat di yaumil akhir nanti, agar bisa bersama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilati wal fadilah wa rasul maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian biasanya Rasulullah melakukan sholat sunnah fajar, sholat sunat yang sangat istimewa sekali, karena sholat sunat fajar kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, bahkan ini adalah salah satu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah di dalam kehidupannya, termasuk ketika beliau melakukan safar, maka beliau senantiasa melakukan sholat fajar ini, di samping juga sholat witir, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sholat fajar ini saking pentingnya adalah salah satu sholat sunat yang boleh diqadha. Artinya kalau kita tertinggal sholat fajar karena misalkan terlambat bangun atau tidak memiliki kesempatan untuk sholat fajar karena telah dikumandangkannya iqamah untuk melakukan sholat berjamaah, maka kita diperkenankan untuk mengqadhanya selesai kita melakukan sholat subuh. Yang secara umum sholat setelah sholat subuh, sholat sunat setelah sholat subuh itu dilarang, tapi khusus untuk mengqadha sholat fajar ini diperbolehkan. Ya, demikian pentingnya sholat sunat fajar yang kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, jadi sayang sekali jika kita tidak mengambil kesempatan itu. Kedua, ibadah yang penting juga ketika waktu subuh adalah tentunya sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah dan di masjid dan juga sholat isya berjamaah di masjid, ini adalah salah satu atau salah dua sholat yang sangat penting sekali dalam kehidupan muslim, sehingga ditekankan untuk bisa senantiasa berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, jika saja umatku mengetahui keutamaan dua sholat ini, yaitu sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah di masjid, mereka akan melakukannya walaupun harus merangkak ke masjid. Demikian besarnya keutamaan sholat ini. Bahkan dua sholat ini menjadi pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang-orang munafik. Kedua sholat ini sangat berat sekali dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian juga sholat subuh berjamaah di masjid ini pahalanya sama, seakan-akan kita melakukan sholat malam atau berdiri sholat semalam penuh, mulai selesai waktu isya sampai datangnya waktu subuh. Jadi bayangkan, mungkin bagi kita hampir tidak mungkin atau sangat berat sekali untuk bisa melaksanakan sholat sunnah mulai dari ba'da isya sampai datangnya waktu subuh. Tapi pahala sholat subuh berjamaah di masjid itu sama dengan sholat sunnah semalam suntuk, dari selesai waktu isya sampai datangnya waktu subuh. Demikian keutamaan dari sholat subuh berjamaah di masjid. Selain itu juga sholat subuh berjamaah di masjid, apabila kita rangkai dengan aktivitas zikir di masjid, yaitu duduk berzikir sampai terbitnya matahari atau waktu syuruk, maka dan kemudian kita lanjutkan dengan melakukan sholat 2 rakaat 15 menit atau 10 menit setelah terbit matahari, maka kata Rasulullah, kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ini pahala yang sangat besar sekali, walaupun tentunya tidak menghapus kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah wajib, tetapi kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berhaji dan berumrah sempurna. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita yang mungkin
saat ini belum mendapatkan kesempatan dan juga belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kesempatan untuk bisa meraih pahala haji dan umroh secara sempurna, walaupun dengan ibadah yang lain yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan mudah jika kita memiliki kesempatan dan kemauan, yaitu lakukan sholat subuh berjamaah dan kemudian duduk beriktikaf berzikir di masjid sampai datangnya waktu terbit matahari, dan kemudian melakukan sholat syuruk, sholat 2 rakaat atau sholat duha di awal waktu. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah sempurna. Ini tentunya juga menjadi obat juga bagi kita yang saat ini dalam kondisi keprihatinan, di mana saat ini kita tidak bisa mengunjungi Baitullah, tidak bisa berziarah ke Ka'bah, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah atau sekedar berziarah. Karena saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi global, yaitu penyakit COVID-19, sehingga tertutup kesempatan bagi kita untuk bisa datang ke 2 kota suci. Bahkan saat ini kita lihat pemandangan yang bagi sebagian kita yang sudah pernah berhaji tentunya sangat menyedihkan, melihat kota Mekah dan sekitarnya yang biasanya dari tahun ke tahun selalu ramai dikunjungi oleh jemaah haji yang jumlahnya mendekati 2 juta jemaah. Saat ini kondisinya sangat sepi, hampir tidak ada satupun jamaah dari yang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah atau melakukan sholat di dalam Masjidil Haram, kecuali petugas-petugas yang memang mereka bertugas untuk menjaga kebersihan dan kesucian dari Masjidil Haram. Nah, tentunya kita banyak di antara juga saudara-saudara kita juga yang harusnya tahun ini berhaji ke Tanah Suci, tetapi terhalang niatnya karena keadaan saat ini. Tetapi apapun insya Allah ya, apa yang sudah diniatkan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila tidak bisa dilaksanakan, insya Allah akan sudah dan kemudian mungkin terlanjur untuk atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dalam keadaan seperti ini saudara-saudara kita tadi masih tetap bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Nah, tapi khususnya bagi kita yang memiliki kesempatan yang ada di depan mata, tentunya sangat penting bagi kita untuk tidak mengabaikan kesempatan atau peluang ini, ya, karena kita bisa dengan sangat mudah, tanpa biaya sedikit pun, hanya perlu meluangkan waktu untuk bisa mendapatkan pahala haji dan pahala umrah secara sempurna, yaitu dengan rangkaian ibadah yang dimulai dari sholat subuh berjamaah sampai kemudian melakukan sholat syuruk 2 rakaat setelah terbit matahari. Nah, demikian di antara keutamaan-keutamaan waktu fajar, termasuk di dalamnya adalah keutamaan untuk bersedekah. Di waktu fajar atau di waktu subuh itu ada 2 malaikat yang selalu mendoakan bagi orang yang bersedekah kebaikan, sebaliknya mendoakan bagi orang yang tidak bersedekah atau orang yang bakhil itu keburukan. Sehingga penting bagi kita untuk mendawamkan atau membiasakan untuk selalu bersedekah di waktu subuh ini, walaupun sedikit atau banyak sesuai dengan kemampuan kita biasakan untuk tetap selalu bersedekah, sehingga diharapkan sedekah kita itu bisa memelihara
harta dan juga melihara kehidupan kita di dunia ini. Jadi kemudian di waktu subuh ini tentunya waktu di mana terjadi pergantian jaga malaikat. Artinya pada waktu subuh ini malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang itu saling bertukar tugas, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah di waktu subuh ini, maka kedua malaikat itu akan mencatat atau melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala apa yang disaksikan, ya, bahwa hambanya pada waktu itu sedang melakukan ibadah. Dan juga kita ketahui dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa sholat subuh atau bacaan Al-Quran pada waktu sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Aqimis sholata liduki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Demikian pentingnya waktu fajar, sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluknya, yaitu Al-Fajr atau waktu subuh. Kemudian Allah juga menyebutkan walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Kemudian wasyaf'i wal watr. Kemudian menyebutkan juga bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, terkait dengan sumpah-sumpah tersebut atau ayat-ayat tersebut, maka para ulama tafsir menjelaskan bahwa Al-Fajr di sini secara khusus itu terkait dengan fajar di bulan Zulhijjah atau fajar di hari Idul Kurban, di mana Rasulullah sudah menjelaskan dalam salah satu hadis sahihnya bahwa tidak ada satu amal soleh yang lebih disukai atau lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali amal lebih daripada amal di 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Jadi sekarang kita mungkin masih punya kesempatan sekitar 3 hari lagi untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu. Para sahabat bertanya, tidak jugakah jihad, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali seseorang berangkat dengan harta dan jiwanya, kemudian pulang tinggal nama tanpa membawa harta dan jiwanya, atau dalam kata lain mati syahid. Jadi tidak ada satu amal pun yang bisa menandingi amal soleh di bulan Zulhijjah ini, melebihi tidak ada amal yang lebih disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali lebih daripada amal di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, di mana di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang agung. Di antaranya adalah ibadah haji yang dilakukan, yang puncaknya adalah di Arafah tanggal 9, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, karena tanpa wukuf di Arafah maka tidak dikatakan seorang melaksanakan ibadah haji. Wukuf ini salah satu rukun yang paling penting dan tidak bisa digantikan. Sehingga kalau kita lihat, bahkan jemaah-jemaah yang dalam kondisi kritis di intensive care unit pun selalu dibawa di dalam ambulan-ambulan itu menuju ke Padang Arafah untuk diwukufkan barang sejenak agar mereka tetap sah ibadah hajinya walaupun dalam keadaan sakit, karena memang wukuf tidak bisa digantikan oleh hal yang lain. Jadi tetap harus dilaksanakan apapun keadaannya. Jadi Al-Hajju Arafah. Nah, bagi kita yang tidak berhaji, disunahkan untuk melakukan puasa Arafah pada tanggal 9. Puasa Arafah ini keutamaannya sangat besar sekali, bisa menghapuskan dosa kita setahun ke depan dan juga setahun ke belakang. Ini ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu puasa. Bahkan puasa juga adalah salah satu amal soleh terbaik yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, karena kelebihan dari ibadah puasa adalah ibadah puasa itu bisa
ditandemkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita misalkan bisa berpuasa sambil bersedekah atau berpuasa sambil sholat, berpuasa sambil uh, melakukan ibadah yang lain. Ya, berbeda dengan misalkan ibadah sholat. Ibadah sholat tidak bisa digabung dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu di antara kemuliaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi yang dimaksud walayalin ash, yaitu malam-malam yang 10 di bulan Zulhijjah, itu adalah malam-malam 10 di bulan Zulhijjah. Walaupun ada ulama lain yang berpendapat bahwa 10 malam itu adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan, atau juga 10 hari di awal bulan Muharram. Tapi pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam surat Al-Fajr itu adalah hari-hari atau malam-malam pada bulan Zulhijjah. Jadi di sini fajar yang dimaksud adalah fajar di bulan Zulhijjah, atau lebih khusus lagi fajar di hari Idul Adha atau di hari Idul Kurban, di mana di dalamnya juga ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah udhiyah, ibadah penyembelihan hewan kurban, di mana kita diminta untuk berkurban. Kurban itu dari kata qaraba, yaitu kita melakukan ibadah yang diperintahkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh bapak kita Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ketika keduanya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang tujuannya untuk menguji keimanannya sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya lulus ujian tersebut dan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Dan itulah yang kita contoh dengan melakukan ibadah kurban, ibadah kurban yang satu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian yang mewajibkan jika kita memiliki kemampuan dan keluangan untuk bisa melaksanakannya. Rasulullah sendiri dalam salah satu hadisnya menyindir dengan keras orang yang memiliki uang yang cukup untuk bisa berkurban tetapi tidak melaksanakan ibadah kurban ini, yaitu dengan mengatakan bahwa jika seorang barang siapa yang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk berkurban tetapi tidak melaksanakannya, maka jangan mendekati tempat-tempat sholatku. Jadi demikian sindiran yang keras bagi orang yang tidak mau berkorban padahal mampu untuk berkorban. Jadi kurban adalah ibadah yang agung. Ya, sehingga yang dimaksud wasyafi wal watr, wasyafi di sini adalah bilangan genap, adalah hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang dimaksud dengan wal watr, bilangan yang ganjil, adalah tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, di mana di dalam keduanya ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban dan juga ibadah haji. Jadi demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Fajr, yang saya yakin semua kita sudah pernah membacanya atau bahkan menghafalnya, karena ini ada di juz 30. Sebagian kita tentunya banyak hafal surat-surat di dalam juz 30 ini, dan di awalnya jelas menggambarkan keutamaan dari bulan Zulhijjah ini, khususnya waktu-waktu fajar di bulan Zulhijjah dan seluruh waktu-waktu di 10 hari awal di bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya tidak ada amal soleh yang lebih dicintai daripada amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan bulan Zulhijjah, bulan yang mulia ini, atau bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang terakhir bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bulan yang agung ini. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan, semoga bermanfaat buat diri saya sendiri khususnya dan juga buat
siapapun yang mendengarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.